Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Orbit Kronik. Apa kabar nih teman-teman? Ya semoga selalu sehat ya, dan jangan lupa untuk berbahagia. Mungkin teman-teman udah pada update kan terkait perkembangan kisruh antara Teknopi dengan Mas Agus Salim. Yang menurut info terakhir, Mas Agus melaporkan Teknopi dalam kasus pencemaran nama baik. Di samping itu ada juga isu disinyalir ada pihak ketiga di belakang semua. Nah, untuk itu saya akan coba sajikan di sini. Nah, di sini saya disclaimer sebelumnya. Di sini saya bukan bermaksud memihak salah satu gitu, baik itu Teknopi atau Mas Agus. Jadi saya di sini mencoba memandang senetral-netral mungkin. Kenapa peristiwa ini terjadi? Gitu. Oke, oke. Pertama mari kita runut dulu peristiwanya. Gitu. Pertama, yang jelas terjadi musibah pada Mas Agus, dan ini viral kan di TikTok karena rekaman CCTV. Kemudian dari video yang viral nih, kemudian adalah Bang Densu yang mengundang ke podcastnya. Di sana bertemulah kemudian Teknopi dengan Mas Agus, dan terjadi sebuah kesepakatan bahwa Teknopi akan memfasilitasi untuk penggalangan dana donasi untuk pengobatan matanya Mas Agus. Akhirnya terkumpullah dana sampai 1,5 miliar. Ya, di sini sebuah kegiatan yang menurut saya ya sangat mulia ya. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan adalah rasa curiga dari Teknopi, yang mungkin karena informasi yang disampaikan tidak jelas atau berbeda yang dari si A dan si B. Muncullah kecurigaan bahwa tidak ada ketransparanan bagaimana dana donasi ini digunakan. Dari sini kemudian mendapat respon dari netizen dan bahkan mungkin dari followernya Teknopi memberikan reaksi-reaksi. Reaksi ini ternyata menyebabkan Mas Agus menjadi sedikit tertekan gitu ya. Karena dia, Mas Agus, mempunyai pandangan berbeda terhadap narasi yang telah disampaikan oleh Teknopi. Inilah kemudian memunculkan kisruh, dan muncullah di situ kemudian Bang Farhad Abbas gitu ya, sebagai orang yang mencoba memfasilitasi keresahan yang dirasakan Mas Agus. Kemudian sebenarnya di sini udah ada pertemuan ya, ada sebuah usaha untuk mendamaikan mereka atau menghindari kesalahpahaman dengan cara memindahkan dana donasi ini ke rekening yayasan. Dan kalau yang saya tangkap di situ ada sebuah pemahaman dari masing-masing, baik itu dari Mas Agus dan Teknopi, bahwa dana ini memang tetap dananya Mas Agus, tapi untuk ketransparanan dana itu disimpan di yayasan. Jadi antara Teknopi dan Agus nih semua mendapatkan informasi yang sama. Nah, berlanjut juga, tapi ini kisruh ini sudah terlanjur di publik gitu ya, dan seakan setiap hari itu semakin berkembang dan berkembang. Nah, ini pun sebenarnya sudah sempat difasilitasi oleh Bang Densu untuk mempertemukan mereka. Ini di sana nih banyak yang sebenarnya sudah terungkap gitu. Mulai dari Teknopi menjelaskan kenapa dia memposting itu
Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat dari anaknya Wawa, dari riwayat rekeningnya, transaksi semua. Jadi itulah yang disampaikan. Dan alasannya untuk menyampaikan adalah sebagai bentuk untuk menjaga kredibilitasnya dia. Ya, siapa yang nggak tahu Denopi kan orang yang public figure dengan jutaan follower dan mempunyai yayasan amal yang sangat baik, yaitu untuk menampung ODGJ dan anak-anak terlantar, yang satu pekerjaan yang sangat mulia, dan ini tentunya sangat berat, membutuhkan dana yang besar juga. Nah, di situ juga dijelaskan bagaimana sudut pandang Mas Agus tentang apa yang disampaikan oleh Tenopi gitu ya, termasuk dana yang dia berikan ke Wawa, yang pada awalnya alasannya sebagai pelunasan rumah, dan ternyata setelah dilihat mutasi rekeningnya itu ada item-item yang mungkin di luar dari itu juga, karena dari, kalau saya tidak salah, dari tagihan sebesar 98 juta, 97 juta sekian lah gitu, itu ternyata yang jadi dibayar, yang memang harus dibayar itu hanya sebesar 35 juta, dan sisanya itu adalah untuk kepentingan pribadi dari Wawa. Nah, saya tidak memandang atau mengarah ke sana ya, tidak mau membahas ke apa yang bersangkutan. Cuman di sini saya mau mengangkat bagaimana sudut pandang Agus terhadap apa yang disampaikan Tenopi, yang menyebabkan antara keduanya akhirnya mempunyai pandangan berbeda gitu. Oke, dari Mas Agus sendiri itu menyampaikan kalau dia memahami pertama itu adalah dari mana datangnya donasi. Dia memahami donasi itu datang karena dia diundang di podcastnya Bang Densu. Jadi yang dia pahami, Tenopi itu memberikan donasi itu, jadi bagian orang yang memberikan donasi, karena ada donasi dari Tenopi itu sebesar 35 juta. Jadi Agus itu merasa bahwa Bang Densulah di sini sebagai seorang yang membantu dia mendapatkan donasi sekian juta itu, sampai 1,5 miliar itu sudut pandang pertama. Sehingga dari sudut pandang itu dia merasa mungkin dia menyampaikan informasi terkait dana itu justru malah ke Bang Densu, bukan ke Tenopi. Itu pemahaman yang menurut saya masuk akal. Jadi Mas Agus itu kenapa. Kemudian kedua, dia memahami apa yang dia terima di rekeningnya tuh mungkin sepenuhnya hak dia, tanpa dia harus memberikan sebuah untuk pertanggungjawaban gitu. Walaupun Tenopi udah berkali-kali bilang ini dana donatur dan harus amanah gitu pemahamannya. Jadi apa yang donatur inginkan, kenapa donatur itu memberikan donasi, pastinya ada alasan bahwa pengen Mas Agus tuh sembuh. Tapi di sini Mas Agus memberikan jawaban terkait BPJS yang juga menjadi pertanyaan banyak yang kemudian diungkap di publik itu kan. Di situ disebutkan bahwa BPJS itu ternyata udah diproses, sudah dilakukan kesalahpahaman yang saya bisa sampaikan di sini ya. Di Mas Agus tuh udah menyampaikan menyampaikan di sana kalau BPJS ini ternyata sudah digunakan dari sebelum dana donasi itu masuk, dan dia beralasan bahwa pihak rumah sakit juga lebih menyarankan menggunakan BPJS daripada
secara mandiri, walaupun di situ udah Mas Agus tuh dalam posisi sudah memiliki dana yang cukup banyak gitu ya, untuk mungkin mencari alternatif lain dalam proses pengobatannya dia. Itu kedua. Jadi kemudian yang selanjutnya terkait dengan uang yang dia berikan ke Wawa, itu memang seizin dan serestu Mas Agus yang dikirimkan oleh istrinya, dan dia memahami kalau kendala yang mungkin dihadapi oleh Wawa ini jadi bagian dari dia gitu, karena dia tidak mau Wawa yang menjadi orang yang dianggap selama ini selalu berada di sampingnya ketika dia sakit, ya menurut pemahaman dia wajib ikut bantu karena di sini udah ada dana. Nah, sejauh ini kesalahpahaman ini sebenarnya sudah bisa dikelirkan gitu, termasuk juga ada tanggapan dari Wawa, dan mereka pun di akhir segmen dari podcast ini saling memaafkan. Nah, entah kenapa lagi ternyata setelah proses memaafkan, diskusi dan saling menyampaikan ini, kemudian muncullah pelaporan oleh Mas Agus ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, dari hal ini sebenarnya nih dalam podcast selanjutnya dengan Bang Densu, antara Bang Densu dengan Teknopi itu juga, Teknopi juga berpikir bahwa mungkin aja di belakang Mas Agus ini ada orangnya, pihak ketiga. Nah, jadi ini menguat tentang narasi adanya pihak ketiga. Terus siapa ini pihak ketiga? Apakah memang benar ada pihak ketiga? Dan siapa kalau memang benar? Tapi kalau memang ini tidak ada orang ketiga, sebenarnya di mana titik krusial dari kasus ini, peristiwa ini? Nah, setelah kita runut tadi, jadi kalau kita dapat pahami, awal dari peristiwa ini adalah sebuah awal yang sangat baik, mulia gitu ya, dari Teknopi, seorang yang mungkin tidak perlu diragukan lagi, orang yang punya kredibilitas tinggi, mempunyai kegiatan sosial yang luar biasa, bahkan beliau memiliki yayasan yang menampung ODGJ dan anak-anak terlantar. Ini nggak perlu kita ragukan lagi. Itu dari Teknopi. Nah, kemudian Mas Agus, siapa Mas Agus? Yang Mas Agus yang kita pahami adalah orang yang terkena musibah penyerangan air keras. Sampai di situ aja dulu kita berkomentar. Nah, disinilah kemudian ada ketidakseimbangan sebenarnya. Kalau kita tarik sebenarnya kisruh ini diawali dari mana? Kalau saya boleh berkata jujur ya, kisruh diawali dari sebuah podcast postingan Instagram dari Teknopi. Ya maaf, bukan menyalahkan, artinya kita mau mencari titik awal dulu. Jadi titik awalnya itu adalah transparan informasi atau kesimpang siuran informasi yang menyebabkan kemudian, ya kalau kita hanya bilang ketransparanan oke lah, tapi mungkin itu tidak akan seperti ini kasusnya ketika itu tidak diposting di Instagramnya Teknopi. Nah, menurut saya itu ya. Jadi mungkin kalau semutan punya pendapat berbeda silahkan komen di kolom komentar. Tapi menurut saya kita bukan menyalahkan ini posisi, bukan menyalahkan siapa. Nah, dari disinilah ketidakseimbangan informasi itu sebenarnya mulai masuk. Dari apa yang diketahui Teknopi, informasi yang mungkin sudah diklarifikasi saat ini, itu informasinya satu arah. Yang jelas informasi dari klaim Mas Agus itu ya,
Mas Agus nggak punya channel, nggak punya follower dia kan. Jadi sedangkan Tenop ini punya follower yang kalau kita lihat di YouTube-nya aja berapa tuh 5 jutaan gitu ya, di Instagramnya hampir 1 juta followernya. Nah ketika mendapatkan menyampaikan sebuah informasi seperti ini, tentunya netizen followernya Tenop itu akan menarasikan ini juga. Ini seperti kalau bahasa kerennya efek dominonya gitu tinggi. Sedangkan ketika ini diterima oleh Mas Agus mungkin beranggapan apa yang disampaikan Tenop itu tidak sepenuhnya benar. Oke lah kalau ada uang transfer sekian juta mungkin benar, tapi tidak sepenuhnya benar semuanya itu gitu. Dan menurut pemahaman dia juga berbeda tentang dana donasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Disinilah mulai informasi itu sebenarnya menurut saya tidak seimbang. Nah kenapa saya membuat konten ini sebagai pembelajaran justru tentunya bagi kita, bagi saya sebagai orang kecil yang mungkin nggak punya follower banyak, ya nanti bisa bermedia sosial lebih bijak lah ketika kita yang mudah-mudahan tidak tertimpa musibah yang seperti itu ya. Nah ketika punya masalah yang mirip-mirip seperti ini, jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya biar kisruhnya tidak menjadi semakin runcing kayak antara Tenopi dengan Mas Agus ini gitu. Jadi sedikit tidaknya kita belajar dari sebuah peristiwa untuk kita lebih bijak gitu, baik itu bermedia sosial, baik itu mengeluarkan narasi-narasi. Nah seperti konten ini saya juga berusaha mudah-mudahan tidak ada orang yang tersinggung dari konten ini sehingga dia memberikan reaksi yang negatif terhadap saya. Nah kita lanjut. Dari ketidakseimbangan ini kemudian menyebabkan Mas Agus mungkin merasa tertekan, merasa dibully gitu. Dan dia pun memberikan reaksi layaknya orang-orang biasa gitu ya. Nah di situ kemudian masuklah Bang Farhad Abbas dengan dia berstatus sebagai seorang pengacara yang mempunyai kepedulian terhadap kondisi Agus saat ini yang telah dibully oleh netizen semuanya. Nah di sini pun muncul kemudian kepercayaan dirian Mas Agus untuk menarasikan apa yang ada di pikiran beliau tanpa mempertimbangkan efek-efek yang lain. Nah seorang Mas Agus yang secara notabene itu bukan public figure, tidak mempunyai follower, menyerang Tenopi, dalam hal ini dia seorang public figure dengan kredibilitas yang ya kita susah meragukannya karena melihat postingan dia, melihat tindakan kegiatan-kegiatan sosial yang dia lakukan dengan follower yang begitu banyak, ya kita mau menyerang, istilahnya di sini mau menyerang orang baik itu susah gitu. Terlepas dari apa yang kita pikirkan ternyata berbeda dari apa yang Tenopi sudah sampaikan, karena pemahaman Tenopi itu, karena informasi yang Tenopi terima adalah itu gitu dulu. Jadi dia menyampaikan apa adanya. Ternyata Tenopi juga tidak mempertimbangkan posisinya Mas Agus. Nah mungkin beda kasusnya ketika Tenopi mempunyai perselisihan dengan selevelnya gitu ya, mungkin akan beda jadi posisinya. Tapi ini di sini adalah Mas Agus yang mungkin bukan siapa-siapa kalau di maaf ya, bukan maksudnya merendahkan, artinya kalau di hitungan follower dia nggak punya follower gitu, sedangkan
Tennopi ini followernya jutaan, ini kan berbanding terbalik gitu ya, di benar-benar tidak seimbang lah porsinya. Oke, kita lanjut tadi ke titiknya masuknya Bang Farhad Abbas. Di sini muncul kepercayaan dirian. Kemudian narasi yang disampaikan ke media sosial tuh justru narasi-narasi yang menyerang. Nah, inilah kemudian mendapat respon dari netizen lagi yang menjadi pendukungnya Tennopi, yang seakan-akan menguliti lagi Mas Agus karena dia punya riwayat, artinya punya akun TikTok, punya mungkin Facebook, Instagram, semua pribadi dan masa lalu Mas Agus ini akhirnya diungkap lagi di media sosial dan diketahui banyak orang. Inilah yang kemudian menyebabkan semakin negatif lah serangannya. Kalau kita buat konten, misalkan kontennya tentang pembulian Agus, tentang kebaikan Tennopi, itu menurut saya tidak akan susah gitu ya buat kontennya, dan mungkin akan banyak view gitu. Tapi di sini saya bukan maksud begitu. Jadi di sini saya mencoba mencari titik di mana permasalahan itu sebenarnya terjadi, dan kedepannya ini menjadi sebuah pembelajaran. Kesalahan-kesalahan ini mungkin bisa kita hindari. Jadi mohon maaf kepada semua pihak yang mungkin saya narasikan di sini, termasuk Bang Farhad Abbas. Nah, kenapa Bang Farhad Abbas ini mempunyai peran yang menurut saya cukup besar di Agus? Pertama, ya karena posisi Agus yang mendapat tekanan dari berbagai pihak, baik itu dari followernya, baik dari netizen, pengguna media sosial, karena narasi yang dimunculkan sebelumnya oleh Tennopi ini. Kemudian ada Bang Farhad Abbas yang memberikan sebuah harapan berbeda, harapan baru, sudut pandang yang menguatkan dari posisinya Agus gitu. Agus pun ikut merasa bergebu-gebu untuk mengungkapkan kalau dia tuh sedang sakit hati, sedang tertekan, ya dalam hal ini dia adalah korban yang, nah disinilah kita harus memahami posisi gitu sebenarnya, dimana Mas Agus ini adalah orang yang diberikan donasi. Jadi perlu kita catat dulu, seorang donatur memberikan donasi itu pasti punya tujuan, pasti dia mau mengeluarkan uangnya, terlepas dari itu kecil besarnya, dia tuh punya alasan, pasti itu alasannya ya sebuah kebaikan, amal yang ingin dia lakukan. Nah, dan dia pasti punya, walaupun tidak ngomong, dia akan berpikir, dia pengen uang yang dia keluarkan tuh digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan. Nah, pasti begitu, dimanapun orang berdonasi pasti begitu. Saya pun donasi ini, saya nggak mau uang ini digunakan ya misalkan dikorupsi atau nggak mau lah, walaupun sekecil apa itu ya, itu 100.000, 1 juta, apalagi nominalnya besar, ada harapan bahwa uang itu digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan arahnya. Nah, inilah amanah yang mungkin menjadi merasa menjadi tanggung jawabnya Tennopi. Jadi dia berusaha setransparan mungkin, nah dia pengen menjaga integritas dia sebagai seorang yang memfasilitasi dari pengadaan donasi. Tuh. Nah, kemudian sebenarnya udah selesai ketika tadi saya bilang udah berdiskusi. Nah, kemudian muncul lagi pelaporan itu. Nah, di sinilah kemudian disinyalir pihak ketiga. Jadi dari tadi saya sudah sampaikan di mana titiknya, kemudian siapa kira-kira yang memberikan peran, ya
Di sini kita dapat apa namanya, titik masalahnya yang mungkin kedepannya harus kita pahami dan tidak terjadi. Itulah pertama ya, seorang public figure seperti Tenopi ya, mungkin ketika informasi itu belum benar-benar valid gitu ya, karena ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang mungkin pemahamannya berbeda. Ketika informasi itu belum sepenuhnya mungkin diketahui ya, seorang public figure seperti Tenopi ya mungkin harus berhati-hati juga, karena apa yang dia katakan itu kan dipercaya oleh followernya, terutama dari viral tuh kemudian netizen pun semua ikut berkomentar dan menarasikan semua. Itu pertama yang mungkin kedepannya perlu kita pahami, dan di sini Tenopi yang mempunyai peran. Ya mudah-mudahan Tenopi juga sudah menyadari ya, saya yakin Tenopi juga sudah menyadari, dan termasuk public figure siapapun. Jadi apa yang kalian ucapkan itu, ingat kalian punya follower yang banyak gitu, jadi mungkin aja pemahaman dari masing-masing follower itu akan berbeda, tidak sebijak Tenopi, tidak sebijak para public figure ini untuk memahami itu. Kemudian kedua, reaksinya Agus. Kita harus menempatkan posisi dulu Mas Agus. Kita sebagai penerima donasi. Nah ini sebagai pemahaman saya ya. Siapapun yang merasa sudah dibantu, nah terlepas dari alasannya Mas Agus itu karena nggak paham bagaimana mengelola dana donasi, tapi sedikit tidaknya di sini apapun yang bentuknya bukan milik kita sebelumnya, misalkan kita terima dana bansos atau terima apapun, terima bantuan dari tetangga, yang jelas alasan orang membantu kita tuh pasti ada, dan setransparan mungkin kita tunjukkan. Jadi bukan berarti kita semena-mena udah dibantu ya wes ini kan milik saya, bukan begitu. Kecuali ya Mas Agus sudah melakukan kewajiban kemudian menerima hak, itu berbeda ya. Di sini dana donasi dengan sesuatu karena kewajiban gitu, beda. Jadi ini tetap etika siapapun besok yang menerima dana yang mungkin mempunyai masalah yang berbeda tapi konteksnya sama. Dana donasi walaupun itu bentuknya bagaimanapun caranya, itu ya tetap kita harus mempunyai cara untuk berterima kasih gitu ya, dengan cara memanfaatkan itu semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan awal yang jelas. Dan selebihnya ya tetap kita minta permisi dengan cara hormat. Jadi bukan mengatakan ya memang secara hak, secara hukum mungkin sudut pandangnya seperti sudut pandangnya Bang Farhat itu benar. Semua dana donasi itu sekarang menjadi miliknya Mas Agus. Benar, itu tidak bisa dipungkiri itu secara. Tapi secara moral kita menerima hak dulu. Tapi kewajibannya ada, kewajibannya moral. Kewajibannya ada di belakangnya. Artinya ini berbeda dengan kita bekerja. Kalau saya bekerja kan kerja dulu buat kewajiban, nah diterima haknya. Nah ini kita diberi hak dulu, haknya berupa dana donasi. Kewajibannya apa ya, harus kita obat sesuai dengan harapannya gitu. Nah disinilah informasi yang menurut saya tidak nyambung, dan kemudian ini dilawan dengan reaksi yang justru menurut saya ada beberapa kata-kata yang perlu saya sampaikan, kata-kata yang akhirnya menjebak Mas Agus sendiri itu, masuk orang-orang di sampingnya. Terus bagaimana kita mengatasi hal ini? Tentunya pertama kita harus memahami dulu tujuan awal dari ketika
ketika kita minta tolong sama orang. Misalkan saya minta tolong ke tetangga, Pak punya uang nggak, saya harus bayar cicilan ini, itu misalkan gitu. Jadi ketika dia, orang tetangga ini mungkin iba karena kita pengen nggak bisa bayar cicilan, mungkin ditagih lihat ada kolektor yang datang setiap hari gitu kan, akhirnya dibantulah sama tetangga kita. Nah ternyata kita nggak bayar utang, ternyata kita makan mewah gitu di rumah padahal utangnya belum dilunasi. Terus tetangga tahu itu, ini kan tetangga merasa kecewa ketika dia membantu, wah udah dibantu kok makan, bukannya karena dia iri makan enggak, harusnya apa yang dia lakukan itu ternyata nggak bermanfaat untuk sesuai dengan tujuan awalnya. Begitulah kira-kira Mas Agus. Ya ya di sini saya bukan, ya mudah-mudahan kata-kata saya ini tidak membuat Mas Agus semakin tertekan. Yang jelas di sini peran Mas Agus untuk mengendalikan emosi dan memahami semua ini anggap aja sebagai sebuah pembelajaran bahwa ketika kita menerima sebuah hak ada kewajiban yang mengikuti pasti, dan kewajiban ini tidak akan lepas gitu ya, itu poin. Nah ketika ada orang ketiga yang masuk, kita juga harus tetap memikirkan konsekuensi dari semua itu. Dan ketika kita sudah memahami konsekuensinya, biar nggak bolak-balik nih, karena saya dengar Mas Agus, saya baca ya, saya dengar juga di YouTube itu ada yang menarasikan kalau Mas Agus menghubungi Bang Densu kalau ternyata Mas Agus menyesal telah melaporkan Denopi. Nah ini terlepas benar dan salah nggak tahu juga. Nah di sini kan sudah hal yang dilakukan Mas Agus dengan melaporkan ini kan sesuatu yang menurut saya seharusnya hal yang terakhir yang Mas Agus lakukan. Ada hal-hal lain yang mungkin lebih positif yang bisa Mas Agus lakukan. Di situ jadi poinnya. Dan kemudian masuk orang ketiga yang justru menurut saya semakin menyudutkan Mas Agus. Nah itulah video dari saya, jadi pemahaman narasi-narasi yang ngalor ngidur ini semoga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, termasuk permohonan saya kepada beberapa public figure. Jadi dengan melihat posisi seperti Denopi itu ya mungkin harus berhati-hati ketika mengungkap sesuatu, mungkin dikonfirmasi sebenar-benarnya seperti apa. Dan ketika kita menjadi orang yang sedang dibully, kita harus benar-benar merenung dulu kenapa kita dibully gitu, kenapa kita, apakah benar, bagaimanakah pendapat kita, karena terkadang kita nggak punya hak untuk membela diri. Kenapa saya bilang gitu, karena kadang-kadang sudut pandang kita tuh sempit gitu, sedangkan sudut pandang orang lain tuh mungkin melihatnya ini itu gitu, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah gitu aja sebentar ya, semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.